Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdin Rijib, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawa materi pembelajaran yaitu Pancasila sebagai dasar negara, hak dan kewajiban kerjasama dalam masyarakat. Pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang merupakan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kelima sila dalam Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, landasan ideologi. Menjadi pedoman hidup dan arah dalam penyelenggaraan negara. Kemudian kedua, sumber hukum tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, identitas nasional, yaitu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang beragam tetapi tetap satu. Lalu fungsi Pancasila. Pancasila sebagai panduan dalam membuat kebijakan negara, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai dasar dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian poin kedua yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang wajib kita terima sebagai warga negara. Kewajiban adalah sebagai sesuatu yang harus kita laksanakan atau kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab. Contoh hak warga negara, yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan hukum, dan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan menyatakan pendapat. Lalu, contoh kewajiban warga negara, yaitu menaati hukum dan peraturan, membayar pajak, menjaga ketertiban umum, membela negara bila diperlukan. Dan hubungan hak dan kewajiban, yaitu seimbang dan saling berkaitan. Hak tidak boleh dituntut tanpa melaksanakan kewajiban. Begitu pula, kewajiban harus dilakukan agar hak dapat terpenuhi. Terakhir, poin ketiga yaitu kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama adalah bentuk kebersamaan antar warga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Kerjasama mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yaitu
persatuan Indonesia, dan sila kelima yaitu keadilan sosial. Lalu manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama yaitu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan meningkatkan kepedulian sosial, lalu menumbuhkan semangat gotong royong. Kemudian contoh kerjasama dalam masyarakat. Gotong royong membersihkan lingkungan, mendirikan pos ronda, dan menggalang bantuan saat terjadi bencana. Kemudian membantu tetangga yang sedang kesusahan. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam kerjasama. Pertama yaitu toleransi. Kemudian kedua yaitu kebersamaan. Ketiga kepedulian sosial, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta kerjasama dalam masyarakat merupakan 3 pilar yang saling berkaitan dan esensial dalam membangun bangsa Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan landasan filosofis dan moral bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif. Kerjasama dalam masyarakat yang dijiwai oleh semangat gotong royong dan persatuan menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila. Ketiga pilar ini saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, membentuk sebuah sistem yang integral dan dinamis dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Keberhasilan dalam mengimplementasikan ketiga pilar ini akan menentukan kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih. Itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan diri saya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.